khotbah kita, The Danger of Christless Christianity. Nah, kita akan baca 6 ayat ya saudara ya, 7 ayat, Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai Pengkhotbah 5 ayat 6. Saya akan bacakan yang putih, saudara baca yang ungu, saudara lihat judulnya, Takutlah akan Allah. Ya, saya akan mulai. Jagalah langkahmu, kalau engkau berjalan ke rumah Allah menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ayat 1, jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi, oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat 2, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ayat 4, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau dalam dosa. Janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ayat 6, karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saat saudara ibadah, saat saudara memberi persembahan, saat saudara berdoa, apa yang menjadi motivasi hati kita yang terdalam di saat melakukan semuanya itu? Banyak orang menjawab begini, aku ibadah pastor supaya aku diberkati, supaya aku merasa damai, supaya aku disayang Tuhan, supaya aku dituntun Tuhan, supaya aku titik-titik, fill in the blank. Itu semua kalau Anda lakukan untuk keuntungan saya, aku, kita, maka kita melakukan semua kegiatan rohani itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri, saudara. Nah, Raja Salomo mengamati keagamaan di kitab Pengkhotbah, dan dia mengamati bahwa tanpa satu hal, semua kegiatan itu sia-sia. Apa satu hal itu? Kita akan belajar. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama, Kristen konsumen bukan Kristen yang sesungguhnya. Yang kedua, kegiatan dan ritual agamawi tidak menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, melalui Injil Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita yang berdosa. Nah, kita akan mulai poin yang pertama. Kristen konsumen bukan Kristen yang sesungguhnya. Yang siap belajar katakan yes. Nah, beberapa tahun lalu saya pernah mendengar sebuah klip video yang beredar di sosial media mengenai seseorang yang bernama Victoria Austin, yaitu istri dari Joel Austin, yang berkata begini. Ini statement yang sangat berbahaya dan sangat menyesatkan. Dia bilang begini, when you obey God, when we obey God, we are not doing it for God. We're doing it for ourselves because God takes pleasure when we're happy. When you come to church, when you worship Him, you're not doing it for God. You're doing it for yourself. Saya terjemahkan, ketika kita mentaati Tuhan, kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk diri kita sendiri karena Tuhan senang ketika kita bahagia. Ketika Anda datang ke gereja, ketika Anda menyembah Dia, sebenarnya Anda tidak melakukannya untuk Tuhan, Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri. Nah saudara dengarkan, ini statement adalah statement yang sangat berbahaya dan menyesatkan, karena saat kita menganut paham ini, kita sudah menyimpang dari esensi kekristenan yang sesungguhnya. Tanpa kita sadari, kita tercemari oleh filosofi dunia dan menganut versi kekristenan yang berpusat pada diri sendiri dan tidak berpusat kepada Tuhan. Dan yang menyedihkan saudara, yang menyedihkan, buku-buku renungan Kristen yang dijual di Barat, bahkan di Indonesia, penuh dengan tips tentang bagaimana menjadi orang yang lebih baik, bagaimana menjadi orang yang diberkati. Namun sedikit buku yang membahas tentang Kristus dan karya salibnya yang sudah memecahkan masalah dosa. Sedikit yang membicarakan tentang bagaimana hidup bagi kemuliaan Tuhan yang transenden. Banyak sekali pelajaran pendalaman Alkitab yang mengajarkan seolah-olah kita adalah tokoh utamanya. Itulah sebabnya kita disuruh berani seperti Daud, kuat dalam doa seperti Daniel, menjadi ayah yang lebih baik daripada Imam Eli. Bahkan khotbah tidak lagi membahas tentang Tuhan, lebih banyak membahas tentang 5 cara untuk menjadi suami yang baik, 6 cara untuk mengelola keuangan supaya hidup sukses, 3 tips untuk menuju kehidupan seks yang memuaskan dalam pernikahan. Sehingga apa yang terjadi? Gereja menjadi ajang bisnis yang hanya mengikuti keinginan pasar, konsumer.
Dampaknya banyak gereja, acaranya, programnya tidak lagi berfokus kepada memuridkan, tidak lagi berfokus pada melakukan amanat agung, berfokus pada keinginan, kenyamanan, kesukaan jemaat konsumernya yang selalu ingin dihibur dan di-entertain. Dan pertanyaan-pertanyaan orang yang datang ke gereja sekarang, apakah saya suka sama pengkhotbahnya? Cantik gak? Ganteng gak? Lucu gak khotbahnya? Praktis gak untuk hidup saya? Suka gak aku sama lagunya? Oh, lagunya gak seneng. Di sini nih lagunya gak kenal aku. Enak kalau di sana itu lagunya bisa nyanyi terus bikin aku nangis. Lightingnya keren gak? Dingin gak? Nyaman gak tempat duduknya? WL-nya keren gak? Oh, di sana banyak selegram artis. Keseluruhan ibadah bukan didesain untuk berfokus untuk menyembah Tuhan, tetapi direncanakan dan didesain untuk memuaskan dan membuat konsumernya puas dan bahagia. Para pemimpin gereja beralih kepada gimmick dan hiburan, mendapatkan konsumen baru dari gereja sebelah. The better show in town. Jadi jika segala sesuatu dari penyembahan kita adalah tentang diri kita, keinginanku, kesukaanku, keuntunganku, maka kita sebenarnya bukan menyembah Tuhan, kita menyembah berhala. Banyak sekali kekristenan modern terlihat seperti itu. Tuhan bukan lagi raja, Tuhan yang berdaulat, tapi Tuhan menjadi apa? Asisten pribadi, life coach, konsultan keuangan, biro jodoh, dan jin dijadikan satu. Untuk apa? Kepentinganku. Untuk aku dapat sesuatu. Kita melihat Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan di dalam dirinya sendiri. Kita menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara, banyak orang ke gereja, rajin persembahan, belajar Alkitab, ikutan small group dengan harapan bahwa Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Tuhan memperbaiki ekonominya, membuat mereka mengalami lebih banyak berkat. Itu bukan kekristenan, saudara. Saudara pernah dengar Cats and Dogs Theology? Ini ditulis oleh Bob Shorgen. Dia bilang begini, Cats and Dogs ya. Perbedaan kalau saudara punya cat lover atau dog lover ini langsung. Seorang anjing berkata, kamu pelihara aku, beri aku makan, lindungi aku, sayangi aku, kamu pasti Tuhan. Seorang kucing berkata, ini kurang ajar. Kamu pelihara aku, beri makan aku, lindungi aku, dan sayangi aku pasti Tuhan. Gitu. Ya kan? Dua-duanya salah. Kenapa? Karena kamu hanya melihat Tuhan sebagai Tuhan yang memelihara aku, makan aku, lindungi aku, dan sayangi aku. Tuhan kau baik sambil nangis-nangis karena engkau kasih aku rumah. Gitu. Bagaimana dengan dosamu yang tidak bisa membawa kamu ke surga? Bagaimana dengan kehidupanmu yang penuh dengan kutuk karena kamu ada di bawah kutuk Adam? Saudara, kita selalu mikirnya hal-hal yang pelihara aku, makan apa, lindungi sandang, pangan, papan. Udah gitu aja. Dan itu kita gunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini Cats and Dogs Theology. Dan ini bukan kekristenan. Saya bertemu dengan orang yang bertahun-tahun yang lalu mengalami krisis iman. Dia bilang dia mau meninggalkan Tuhan. Dia umurnya 40-an. Dia dulu dibesarkan dari keluarga Kristen, tapi sempat remaja, waktu masa mudanya umur 20-an dia lari dari Tuhan. Umur 30 kembali kepada Tuhan, mulai bertobat, quote unquote bertobat ya, melayani Tuhan, sibuk dan benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan lah katanya gitu. Tapi setelah dia bertahun-tahun melayani Tuhan, dia belum nikah-nikah. Dia berusaha untuk menjalin hubungan, tapi akhirnya gagal terus. Akhirnya dia umur 40-an dia bilang, percuma lah Tuhan. Aku melayani Tuhan tidak ada gunanya, buktinya sampai sekarang aku belum dapat jodoh. Loh, apa hubungannya dapat jodoh sama melayani Tuhan? Orang seperti ini tidak menginginkan Tuhan, dia menginginkan apa yang Tuhan bisa berikan kepada dia. Agama telah menjadi sarana, kekristenan adalah sarana untuk menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengar saudara, kalau saudara kecewa sama Tuhan, artinya saudara kecewa sama Tuhan yang Tuhan saudara buat sendiri. Kalau saudara kecewa sama Tuhan karena saudara tidak mendapatkan apa yang saudara mau, artinya saudara sedang membuat Tuhan versi saudara sendiri. Nah, Salomo menyingkapkan bahwa agama semacam itu tidak menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Itu adalah kesia-siaan. Raja Salomo mengobservasi agama di kitab Pengkhotbah. Nah, kita masuk ke dalam
Poin yang kedua, kegiatan dan ritual agamawi tidak menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kegiatan ritual yang apa saja dan apa kesamaan implikasinya kepada hidup kita di zaman modern ini. Nah, Pengkhotbah 4 ayat 17 bicara apa? Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Tuhan. Ngapain mereka ke rumah? Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Nah, Raja Salomo menyoroti orang-orang yang mempersembahkan korban seperti orang bodoh. Orang ngasih persembahan, tetapi kehilangan makna dan esensi kenapa mereka ngasih persembahan. Bahkan dia bilang apa? Mereka berbuat jahat. Nah, saudara perlu tahu ya, di perjanjian lama itu ada aturan-aturan khusus untuk masuk ke bait Allah. Serta dicantumkan di kitab imamat. Ada begitu banyak korban, ada 5 korban. Ya, macam-macam. Saya nggak mau masuk ke situ. Tetapi gini, ada upacara-upacara yang harus dilakukan. Semua protokol dan upacara persembahan kepada Tuhan yang diatur oleh hukum Taurat. Ini menunjukkan apa? Bagaimana dosa menyebabkan ada keterpisahan antara Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus dengan manusia yang berdosa. Jadi tujuan protokol dan upacara persembahan itu untuk menunjukkan, ini loh kamu orang berdosa, Tuhan itu Tuhan kudus, makanya kamu kalau menghadap Tuhan dan Tuhan kalau mau datang sama kamu, itu harus ada sebuah upacara untuk menghilangkan dosa. Makanya kalau saudara pergi ke bait Allah ada pelataran, ada mesbah, baru masuk ruang kudus. Baru kemudian masuk ke ruang maha kudus. Dan hanya imam yang boleh masuk ke ruang kudus. Dan imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus. Ada tirai yang sangat tebal yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan tirainya itu ada bordirannya malaikat kerubim. Karena disitulah tempat di mana hadirat Allah dan tabut perjanjian Allah, di mana hadirat Allah itu bersemayam, itu ada di ruang maha kudus. Dan itu pun hanya boleh setahun sekali. Bahwa imam besar itu masuk ke sana. Dia menyembelih domba yang tidak bercacat dan tidak bercela dan harus menciprat-cipratkan darah. Dia harus berdiri di atas darah sampai berdiri di mercy seat, minta pengampunan dosa untuk seluruh bangsa. Dan itu dilakukan kalau salah protokol mati. Mengerikan sekali. Nah, apa yang dikritisi oleh Salomo? Bukan ritualnya, bukan maksudnya upacaranya ini, protokol ini, bukan. Karena Salomo mengerti bahwa ini semua untuk supaya bangsa Israel itu bisa mendekati Tuhan yang kudus. Tetapi masalahnya adalah semua ritual itu, semua upacara persembahan itu bisa berubah menjadi formalisme dan legalisme. Di mana, dengar, perhatikan ini, seorang bisa melakukan ritual untuk memanipulasi Tuhan demi mendapat berkat dan perkenanan Allah. Padahal hatinya sebenarnya jauh daripada Tuhan. Jadi bisa saja gini. Bangsa Israel gini. Ngomongnya apa mana? Mesti kan kita berdosa. Ya wis lah. Bawa ayo bawa. Ayo bawa. Malas aku bawa. Wis tak harus menengos. Pokoknya kamu bawa. Kita ke sana. Enggak, kita nggak diberkati, bro. Iya ya wis lah. Timbangannya nggak diberkati. Ya wis. Ini yang dikritisi oleh Salomo. Orang-orang bodoh. Tuhan menolak dan tidak berkenan atas upacara persembahan ritual tanpa iman dan pertobatan. Coba kita kembali kepada ayat tadi. Mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Coba perhatikan mengenai orang-orang bodoh. Sidney Greidanus dari buku Preaching Christ from Ecclesiastes halaman 131. Dia berkata begini. Saat hati seorang penyembah jauh dari Tuhan, maka tidak ada keyakinan atau rasa takut akan Tuhan yang menyertai ritual-ritual dan upacara tersebut. Orang bodoh percaya bahwa pengorbanan itu secara otomatis akan menghapuskan dosa mereka tanpa perlu bertobat. Aku sudah ngasih persembahan kok. Aku sudah datang ke imam. Doano. Sudah doano toh? Pastor doano. Cina aku diberkati. Oh iya. Oh ini amplopnya. Oh jangan masukin ke kantong persembahan. Oke, masukin dalam nama Yesus. Penglaris. Orang bodoh. Ini. Orang yang beribadah hanya sekedar melakukan hal tersebut karena inilah yang aku harus lakukan jika Anda orang Israel, orang Kristen. Bentuk keagamaan tanpa esensi, substansi spiritual adalah sesuatu yang menjijikkan bagi Tuhan.
Nah masalahnya banyak dari kita sering terjerumus ke dalam kebiasaan agama tanpa sadar bisa jatuh dalam melakukan manipulasi rohani. Kita melakukan hal-hal agama tapi hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ada orang bisa datang minggu demi minggu, bulan demi bulan, dekade demi dekade, hatinya tidak benar-benar percaya, bertobat, hidupnya tidak mengalami perubahan, bahkan sama jahatnya dengan orang dunia, bahkan ada yang lebih jahat. Kok bisa? Karena hatinya tidak pernah bertobat, hatinya tidak pernah percaya kepada Tuhan benar-benar. Tubuhnya ada di gereja, tubuhnya melakukan ibadah, bahkan persembahan. Tetapi itu hanyalah alat untuk manipulasi, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sering tanpa sadar kita mengadopsi pola pikir seperti itu. Kita pikir, aku sudah ngelakuin semua, cek. Mestinya kan Tuhan berkenan dong. Ini adalah upaya manipulasi. Dan kadang-kadang gereja tambah memperkuat adopsi ini dengan apa? Oh, ngundang artis, ngundang orang hebat. Sejak mereka berjalan dengan Yesus, hidup mereka dipulihkan, keluarga mereka dipulihkan, keuangan mereka dipulihkan. Amin. Terus kita berpikir, kalau aku kayak gitu, nanti aku akan menjadi seperti artis itu. Makanya saudara nggak pernah kan lihat artis di sini? Saudara tahu, saya banyak ditawarin. Pastor saya lagi ada di Surabaya, gini, memperkenalkan diri. Nggak ada ini kok, nggak ada tarifnya. Wah gitu. Oh saya bilang ini sudah fully book. Tahun depan gimana? Loh tawarin loh. Tetapi itu adalah gimmick. Akhirnya apa? Jemaat lihat berdasarkan kesaksian, mereka membuat doktrin berdasarkan kesaksian itu. Ini adalah sebuah bentuk sihir, paganisme. Apa bedanya sama pergi ke Gunung Kawi, saudara? Saudara, saat Tuhan hanyalah menjadi sarana dan alat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini bukan kekristenan, ini bukan Injil yang otentik, ini perdukunan, ini paganisme, ini penyembahan berhala. 1 Samuel 15 ayat 22 bilang begini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, ayo baca sama-sama yang ungu. 1, 2, 3. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik pada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sudah tahu mendengarkan di sini adalah mendengarkan sampai berubah hidupnya sehingga kamu melakukan firman Tuhan. Itu bahasa Ibraninya. N.T. Wright berkata begini, kamu akan menjadi seperti apa yang kamu sembah. You will become what you worship. Saat Anda menatap dengan kagum dan heran akan sesuatu oleh seseorang, Anda mulai mengambil karakter dari objek pemujaan Anda. Nah, kalau Anda kagumnya sama orang yang kaya, orang yang diberkati Tuhan secara materi, Anda bukan kagum sama Tuhannya, Anda kagum sama kekayaannya. Lama-lama apa yang terjadi? Ya Anda akan mau seperti itu, Anda akan hanya gunakan Tuhan untuk menyembah mamon. Halo? Kita sering mereduksi ibadah menjadi sekedar datang ke gereja hari Minggu dan berharap berkat materi. That's it. Padahal ibadah adalah seluruh kehidupan. No wonder hidup kita gak berubah. Hanya beragama, melakukan ritual, memberi persembahan. Dan waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita dambakan, kita kecewa. Saya ulangi lagi. Saat saudara kecewa dengan Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Saudara sedang menyembah Tuhan buatanmu sendiri. Itu. Jadi ini adalah bicara tentang persembahan. Oke? Jadi persembahan itu tidak ada gunanya kalau saudara berusaha memberi persembahan untuk memanipulasi Tuhan. Yang kedua, jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Ini bicara doa. Nah dengarkan saudara, doa ini juga banyak saudara. Begini saudara, saya skip aja ya, kita udah baca supaya kita bisa bahas yang lainnya. Di 2B, jadi maksudnya poin saya 2B. Karena yang pertama Tuhan menolak persembahan yang tanpa iman dan pertobatan. Ini tentang doa. Tuhan menolak doa kita saat itu menjadi ritual yang berupaya untuk memanipulasi Tuhan. Kok bisa pastor memanipulasi Tuhan? Yang Salomo kritisi adalah begini.
doanya panjang-panjang, dibuat formal. Ya, banyak orang mengira bahwa hanya dengan menggunakan kata-kata tertentu, doa sepakat, klaim-klaim tertentu, keformalan atau keintiman. Keformalan, ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu. Rohani banget, Tuhan pasti dengar khotbahnya dia gitu. Siapa bilang? Tapi ada yang begini, Daddy Jesus, wah, Papa Yesus. By the way, ini udah salah teologi ya saudara ya. Yesus itu bukan Bapak ya saudara ya. Daddy Jesus, tidak ada. Yesus itu bukan Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau ngomong Bapa di surga, doanya dibantu oleh Roh Kudus, doanya dalam nama Yesus. Itu Allah Tritunggal, itu semuanya terlibat dalam doa saudara. Luar biasa, saudara mau memperagakan Allah Tritunggal, berdoa memang kepada Bapa dalam nama Yesus dibantu oleh Roh Kudus. Ini luar biasa saudara. Jadi doktrin doa ini luar biasa. Tapi sama orang-orang dibuat untuk apa? Supaya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa mereka. Jadi orang tersebut berpikir dengan cara mereka berdoa, apa yang mereka doakan, berapa banyak kata, semakin kata-kata formal atau semakin kata-kata yang intim atau kata-kata yang melas. Seakan-akan Tuhan tolong, Tuhan harus nangis-nangis, Tuhan gitu saudara, sampai geter-geter. Saudara, itu dikritisi oleh Salomo. Dengar saudara, apa yang Anda katakan atau bagaimana Anda mengatakan bukan masalahnya. Masalahnya ada di hati. Hati saudara ini loh. Seringkali kita menganggap Bapak di surga itu seperti orang tua yang kita manipulasi. Oh tunggu Papa moodnya enak. Terus habis itu kita kasih makan yang dia suka. Habis itu kita ngomong baik-baik. Semuanya ngomong diatur. Nanti kan Papa mengabulkan permintaan kita. Loh itu kan papamu. Bukan Bapak di surga. Saudara, di Matius, Yesus mengajarkan caranya berdoa. Lihat, ayat 7 baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ayo semuanya baca. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Lihat, ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wah luar biasa saudara. Jadi gini loh saudara, jawaban atas doa kita tidak tergantung dari apa yang kita ucapkan, melainkan dari kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, rencana Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah pertanyaannya kan begini, loh kalau sudah tahu semua ngapain kita berdoa? Loh itu kan gitu kan selalu gitu ya. Oke saya akan jawab tapi sebentar, saya mau kasih saudara sebuah quote yang masih ngomong begini, loh doa kita itu kan bisa mengubah rencana Tuhan atau mengubah pikiran Tuhan. Tremper Longman, seorang penulis dari The Book of Ecclesiastes komentarinya, dia bilang, Anda hidup di dunia fantasi jika Anda berpikir banyak perkataan Anda di dalam doa akan mempengaruhi dan mengubah kedaulatan Tuhan. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Kalau doa tidak bisa mengubah Tuhan, kalau Tuhan berdaulat dan bahkan sudah tahu akan apa yang kita butuhkan, lah ngapain kita berdoa? Betul ya? Banyak yang ngomong gitu ya. Mungkin saudara punya pertanyaan. Ya saya udah nebak, makanya saya siapkan jawabannya. Pertanyaannya saya balik. Saya balik. Kalau Tuhan bukan Tuhan yang berdaulat dan Tuhan tidak berkuasa sehingga dia belum tahu apa yang kamu butuhkan, ngapain kamu berdoa sama Tuhan model kayak gitu? Kalau kamu berdoa sama Tuhan model kayak gitu dan dia nggak berdaulat, dia nggak bisa mengabulkan permintaanmu. Betul nggak? Kita ini mikir Tuhan tuh kayak presiden gitu loh, atau Tuhan tuh kayak cukong. Bukan. Ngapain kita berdoa sama Tuhan yang seperti itu? Justru karena kita tahu bahwa Tuhan berdaulat, justru karena kita tahu Tuhan itu ada kebijaksanaan dan berkuasa, maka kita bisa dengan confident berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Sekarang sudah ngerti ya, doa itu bukan untuk ubah Tuhan, bukan. Jadi apa yang terjadi waktu saudara berdoa? 3 hal. Mestinya saya pernah khotbah ini, boleh dicari di app, di YouTube banyak. Tetapi ini 3 hanya ringkasan. Sebenarnya ada 5 atau 6 gitu. Tetapi ini yang paling penting-penting. Doa adalah bentuk ketergantungan kita dengan Tuhan. Manusia itu suka lupa sama Tuhan.
Kalau saudara melakukan disiplin rohani untuk berdoa, itu bukan supaya saudara diberkati, bukan. Supaya saudara sadar kamu manusia yang tidak berdaya, terbatas. Kamu mau kontrol segala sesuatu, kamu gak bisa, kamu tidak bisa memegang kendali, kamu bukan Tuhan. Doa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan untuk saudara ditenangkan. Saudara mau bergantung sama Tuhan. Jadi doa adalah bentuk ketergantungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudara punya permintaan, minta, gak apa-apa. Tetapi kita minta, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku tolong, mohon ditolong dalam hal ini. Tapi Tuhan, selaraskan hatiku sama hatimu. Kadang-kadang hatiku ini penuh dengan dosa sehingga mungkin yang aku minta ini berdasarkan keserakahan. Berdasarkan aku ingin diterima. Misalnya ya saudara, saudara berdoa untuk supaya saudara mendapatkan sebuah terobosan untuk mendapatkan sebuah proyek gitu. Tapi saudara bilang nanti kalau aku dapat proyek, aku tak nyumbang pembangunan Gibeon. Wah gitu saudara ya. Wah amin gitu. Saudara pikir gitu. Tapi dalam hati, ya memang kamu nyumbang nanti. Tapi habis itu, kamu kan beli ini. Seorang apa? Nganggap kamu hebat. Itu kan motivasimu sebenarnya kan. Berarti kamu sebenarnya tidak menyembah Tuhan. Kamu ingin dianggap hebat. Kamu menyembah apa? Penerimaan manusia. Nah, Anda minta. Tapi Anda minta sama Tuhan. Tapi saudara minta, selaraskan hatiku dengan hatimu. Apa yang terjadi? Saudara doa seminggu. Terus sambil doa kan saudara bukan doa kayak aji-aji ya. Amin, dalam nama Yesus amin gitu. Tapi saudara mulai mikir, yang aku minta itu selaras gak ya sama hati Tuhan? Di situ, tiba-tiba nanti akan Roh Kudus ngomong. Nanti saudara baca renungan, dengar, dikalibrasi. Saudara dengar khotbah seperti ini, dikalibrasi. Iya, aku minta itu tuh serakah. Aku minta itu karena aku pengen cepet kaya. Duh Tuhan ampuni aku. Doamu tiba-tiba berubah. Tuhan, aku dapat proyek itu atau tidak, ataupun aku dapat proyek kecil, terserah Tuhan. Tapi aku tahu Engkau adalah Bapa yang baik. Tiba-tiba doa nomor 3, doa bukanlah untuk kehendak kita, melainkan untuk kehendak Tuhan, kehendakmu Tuhan yang jadi. Nah, saudara tahu melalui doa hatimu diubah. Saudara bergantung sama Tuhan. Saudara bersyukur, Tuhan aku bersyukur apapun yang sudah Kau berikan ke dalam hidupku. Aku mengucap syukur, ini yang terbaik. Melalui doa saudara diubah. Ini adalah doa yang benar. Bukan doa untuk memanipulasi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apalagi yang ketiga. Ini bicara tentang nasar. Janji nasar. Nah gini ya saudara ya. Saya langsung tunjukkan salahnya di mana. Janji atau nasar memang banyak digunakan dalam perjanjian lama. Nasar itu seperti apa? Tuhan jika Engkau melakukan ini maka kami bersumpah untuk melakukan itu. Nah, bagus gak? Ya itu di perjanjian lama. Nah di perjanjian baru, seringkali saudara dan saya bisa saja seperti itu. Saudara bilang, Tuhan kalau Engkau izinkan aku untuk nikah sama dia. Wah kan aku, nanti kalau kita punya anak, adoy gitu ya. Kalau kita punya anak, anakku akan tak jadikan hamba Tuhan. Wah, tak serahkan untuk jadi hamba Tuhan gitu saudara. Atau saudara tidak punya anak, saudara bilang Tuhan kasih kami anak, Tuhan kami akan mendedikasikan anak ini bagimu. Wah gitu mulia banget ya. Banyak dari kita pun sering melakukan hal yang sama, membuat nasar atau janji kepada Tuhan jika Tuhan melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Nah masalahnya gini, jangan memanipulasi Tuhan dengan membuat janji atau nasar untuk mendesak Tuhan untuk mengabulkan permintaan tertentu. Bahkan ada yang bilang, Tuhan, kalau Engkau memang Tuhan, wah, kayaknya Tuhan dibuat, aku bukan Tuhan, gitu saudara. Oh no, Michael Christian bilang, kalau Engkau memang Tuhan, kurang ajar dia belum tahu aku ini siapa, gitu saudara. Buktikan, gitu ya. Apakah begitu? Tuhan gak insecure kayak kita, gitu saudara. Aku bukan Tuhan gitu. Enggak saudara. Jangan memanipulasi Tuhan dengan membuat nasar. Tuhan tetap Tuhan. Jadi gini saudara. Masalahnya di mana kalau kita suka melakukan ini? Masalahnya begini. Masalah yang sering timbul pada nasar adalah janji-janji yang sudah dibuat, yang dinasarkan gagal ditepati. Saudara berapa kali saya mau ngomong gini ya, jujur-jujuran. Berapa kali orang berdiri di depan altar, habis itu mau cerai. Aku janji di hadapan Tuhan. Baik, senang atau susah.
kaya atau miskin. Ya kan? Sehat atau sakit. Gak dikasih transferan 6 bulan, cerai. Kaya sama miskin tadi lu ngomongnya apa? Jadi saudara lihat ya, orang punya anak akhirnya, enggak punya anak. Oh Tuhan, aku akan dedikasikan anakku untuk jadi hamba Tuhan. Anaknya ke sekolah minggu, belajar doa, masuk ke kamar papa mamanya. Daddy hari ini belum doa. Daddy capek, doa sendiri ya. Dulu dedikasikan, ngajari doa, capek, lupa. Daddy kok hari ini gak ke gereja? Iya kan hari ini kita mau ke Jepang. Dibawa ke Jepang, bawa ke Singapura. Anaknya gak punya nilai Tuhan. Akhirnya apa? Teenager. Pastor saya mau konseling anak saya, kenapa kok gak takut akan Tuhan? Plak gitu saudara. Ya gara-gara kamu gitu saudara. Halo. Saudara. Janji-janji tapi gak ditepati gitu saudara. Saudara, inilah yang terjadi di mana-mana. Ini yang Raja Salomo kritisi. Kenapa? Kenapa kamu itu ngelakuin ini semua? Ini semua percuma, sia-sia. Kenapa? Kamu janji ini, janji itu gak ditepati. Kalau krisisnya hilang, masalahnya sudah tidak ada, lupa. Jadi begini saudara, intinya kegiatan dan ritual agama yang mencoba memanipulasi Tuhan adalah apa? Kesia-siaan. Dengar saudara, disiplin rohani di dalam kekristenan bukan alat untuk tawar-menawar dengan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup ini. Seharusnya bukan keinginan kita yang dikabulkan, namun justru kehendak Tuhan yang perlu terlaksana. Karena kebijaksanaan dan kedaulatan Tuhan melampaui keinginan kita yang terbatas. Yang setuju katakan amin. Jadi, poin yang ketiga. Melalui Injil Kristus Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita yang berdosa. Gimana Tuhan bisa senang dan berkenan kepada kita? Saudara, Pengkhotbah 5 ayat 6b ayat yang terakhir kita baca. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi takutlah akan Allah. Wow. Takutlah akan Allah. Yesus berkata di Matius 10 ayat 28. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Ayo, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah saudara, perhatikan. Takut akan Allah adalah konsep yang sering membuat kebingungan orang Kristen modern. Karena begini, biasanya pengkhotbah, pengajar Alkitab membicarakan takut akan Allah di waktu yang berbeda dan terpisah dengan kata-kata di Alkitab bilang jangan takut. Ya kan? Banyak ya di Alkitab banyak jangan takut. Nah ini disuruh takut akan Allah. Bingungi si Alkitab ini. Jadi ini jangan takut. Kok aku disuruh takut? Atau kalau pas lagi khotbah jangan takut itu dibicarakan di waktu yang berbeda dan terpisah dari takut akan Tuhan. Jadi kita ini disuruh bilang jangan takut atau disuruh takut? Nah saudara, banyak orang bilang gini, gimana aku bisa tenang bahwa Tuhan senang dan berkenan jika kita disuruh takut dan terintimidasi. Nah saudara dengar, definisi takut akan Allah yang benar hanya dapat dimengerti dalam konteks Injil. Sebenarnya setiap kali Alkitab berkata takut akan Allah, takut akan Tuhan, yang dimaksud adalah sembahlah Tuhan dengan benar. Sembahlah Tuhan dengan pengertian yang benar. Nah, let me explain. Kenapa kok manusia itu ada takut? Sebenarnya kata-kata takut itu karena kita orang berdosa. Ketakutan datang pertama kali karena dosa. Di Kejadian 3 ayat 10 sampai 11. Waktu Tuhan cari Adam, apa yang terjadi? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini. Ayo baca sama-sama yang ungu. 1, 2, 3. Aku menjadi takut. Karena apa? Aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang aku makan itu? Nah saudara melihat ya, bahwa rasa takut itu awalnya muncul karena dosa. Bahwa Adam lebih percaya pada kebohongan. Tuhan berkata, siapa yang membohongi kamu? Gitu loh, kayaknya kamu tuh kok bisa percaya tentang hal itu?
Waktu Adam gak percaya Tuhan, Adam percaya sama kebohongan dan makan buah itu, apa yang terjadi? Dia berdosa. Semestinya kan dia lebih percaya Tuhan, tapi dia lebih percaya sama kebohongan. Loh, lihat ini. Gara-gara tidak percaya Tuhan. Akibatnya Adam sembunyi karena apa? Takut. Kenapa? Karena dia malu. Merasa bersalah karena dia sudah berdosa, sudah melanggar. Dan dosa itu ada konsekuensinya. Nah, dengar saudara. Kenapa dari tadi itu kita melakukan semua ritual-ritual itu untuk memanipulasi Tuhan? This is the connection. Itulah sebabnya manusia selalu berusaha untuk memanipulasi Tuhan dengan mempersembahkan ritual agamawi lewat doa-doa, lewat kata-kata yang keren, lewat so intim, dengan persembahan-persembahan untuk memanipulasi Tuhan, dengan janji-janji yang muluk-muluk tetapi tidak bisa ditepati. Untuk apa? Untuk mengurangi rasa takutnya dari hukuman, konsekuensi dari dosa. Mereka berpikir dengan melakukan hal-hal itu, mereka bisa merasa lebih confident datang kepada Tuhan. Tapi confident itu palsu. Semua ritual-ritual itu tidak bisa membuat rasa bersalahnya dan rasa takutnya hilang. Malah dikatakan oleh Raja Salomo itu sia-sia, itu percuma, itu tidak ada artinya. Karena hatimu jauh daripada Tuhan. Karena manusia mengandalkan dirinya sendiri. Manusia mengandalkan perbuatan-perbuatan ritual-ritual ini. Mengandalkan janjinya sendiri. Mengandalkan doa-doa kosong yang tidak berbasis itu. Mengandalkan persembahan-persembahan yang kosong itu. Untuk berbasis itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Tidak ada, tidak bisa. Puji Tuhan untuk kabar baik Injil, the gospel, the good news, bahwa bukan kita yang menghampiri Tuhan, tetapi Tuhan yang menghampiri kita. Saudara tahu di kitab Kejadian, cara Tuhan untuk membuat bangsa Israel, bukan bangsa Israel, Adam dan Hawa keluar dari persembunyian adalah Tuhan menyembelih binatang, mengambil kulitnya, dikasih sebuah pakaian. Dan ini merupakan bayangan satu hari akan ada anak domba Allah yang sempurna yang akan disembelih di atas kayu salib, di mana jubah kebenarannya dilucuti, dosa kita ditumpahkan kepadanya, tetapi jubah kebenaran itu dipakaikan kepada kita. Makanya di Ibrani 10 ayat 1, judul dari Ibrani 10 ayat 1 dikatakan apa? Persembahan yang sempurna. Ini saya nggak cari-cari. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ternyata semua persembahan-persembahan yang diamati oleh Salomo itu hanya simbol. Kemudian kita lompat ayat 11. Dalam cara yang lama, setiap hari seorang imam harus berdiri di depan mezbah di rumah Tuhan dan berulang kali melakukan peraturan agama serta mempersembahkan berbagai jenis kurban yang sama sekali tidak pernah bisa menghapuskan dosa. Tetapi Kristus, Imam agung kita, imam besar kita, mempersembahkan satu korban saja yang berlaku untuk selamanya. Lalu ia duduk di tempat yang paling terhormat di sisi Allah. Dengar, saat kita sering memberikan persembahan dan ritual yang tidak berguna dan sia-sia, Kristus menjadi imam besar kita yang sempurna. Tetapi dia bukan cuma hanya imam besar, sekaligus dia mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela, menggantikan semua persembahan-persembahan kita yang sia-sia, disalib untuk menjadi korban yang sempurna bagi kita. Kristus mensubstitusi semua persembahan saudara yang kosong. Saat kita sering menaikkan doa dan memanipulasi Tuhan dan mendesak Tuhan untuk memenuhi keinginan kita dengan doa-doa kosong kita, saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Di Taman Getsemani Kristus berdoa sendirian. Dia berpeluh darah, murid-muridnya diminta berjaga-jaga tidur, dia sendirian. Dia berkata, bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Bukan aku yang keinginanku, tetapi keinginanmu Tuhan yang jadi.
Itulah sebabnya di Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, saudara-saudari, oleh karena darah Yesus kita boleh masuk ke pusat penyembahan yang maha kudus. Di mana itu? Di surga, itu ruang maha kudus. Coba baca sama-sama yang di garis bawah. 1, 2, 3. Tanpa rasa takut. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tanpa rasa takut. Dengar ayat 20. Dahulu jalan masuk ke tempat itu tertutup bagi kita oleh tirai. Namun sekarang jalan baru sudah dibukakan oleh perantara kita, Yesus. Dan apa? Tubuhnya, saudara. Tubuhnya sendiri adalah pintu masuk bagi kita. Suatu pintu yang hidup. Melalui pengorbanannya, saudara bisa lewat. Akulah pintu. Ayat 21, karena imam agung kita memerintah atas seluruh umat. Ayat 22, baca sama-sama. Marilah kita senantiasa datang kepada Allah dengan bebas melalui doa kita masing-masing. Datanglah tanpa apa? Rasa takut, dengan hati yang sudah disempurnakan dan dengan percaya penuh kepadanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, what a good news. Saudara gak usah pura-pura doa. Saudara bisa jujur. Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang gagal. Hatiku bobrok, hatiku penuh dengan dosa. Tapi terima kasih. Engkau mengasihi orang berdosa seperti aku. Melalui tubuh, darah, kematian, kebangkitan, aku beroleh jalan masuk. Saudara gak perlu takut lagi berdoa. Saudara berdoa dengan hati yang disempurnakan. Kita bisa percaya penuh kepadanya. Mengenai janji dan nazar, kalau saudara perhatikan, saat kita sering mengucapkan janji atau nazar yang sering tidak dipenuhi dan ditepati, dengarkan, Allah Tritunggal memberi janji. Dia memelihara janjinya, menggenapi janjinya, dan memastikan janjinya tidak pernah gagal. Melalui apa? Allah Bapa, Allah Tritunggal, tiga pribadi bekerja sama. Allah Bapa merancangkan janji penebusannya. Yesus sang anak menggenapi janjinya. Dia berkata, sudah selesai. Saudara bukan hanya menerima DP. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sudah dibeli dan hargamu sudah lunas dibayar. Bukan DP terus saudara yang menjalankan cicilan. No. Lunas, katakan sama-sama, saya sudah lunas. Artinya it's done. Dan saudara tahu, Roh Kudus memastikan apa yang sudah dibayar oleh Yesus Kristus tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Apa yang dilaksanakan oleh Yesus dan diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Itulah sebabnya Roh Kudus mendampingi saudara supaya janji Tuhan tetap terlaksana, keselamatanmu tetap dipelihara sampai ajal menjemput kita, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sekali selamat, tetap selamat. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita berpegang teguh pada keyakinan kita, yakni segala sesuatu yang kita harapkan dan akui. Baca sama-sama. Karena Allah setia untuk menepati semua janjinya. Dengarkan saudara, di dalam Kristus Tuhan senang dan berkenan kepada kita, bukan karena ibadahmu atau ketaatanmu, namun karena ketaatan Kristus yang sempurna. Sekarang saudara punya takut akan Tuhan seperti ini. Tuhan yang bisa melemparkan saudara ke neraka. Tapi dia berkeputusan, berinisiatif untuk menggantikan persembahanmu yang sia-sia. Menggantikan doa-doamu yang kosong. Menggantikan janji-janji yang tidak bisa kamu tepati. Dengan janjinya yang ya dan amin. Dengan persembahan sempurna, yaitu dirinya sendiri. Dan dia berdoa, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu. Dia melakukan itu untuk saudara. Menyelamatkan saudara, menjadi miliknya. Takutmu sekarang bukan takut masuk neraka. Tapi saudara lihat, kagum, kok bisa Raja melayani aku yang kudus, merangkul aku yang berdosa dan bobrok. Kok bisa? Hatimu dipenuhi dengan kasih. Saudara bisa aman, saudara bisa datang
Rasa takut akan Allahmu berubah menjadi penyembahan. Itulah yang dimaksudkan oleh Raja Salomo. Timothy Keller berkata gini, religious people find God useful. Christians find God beautiful. Orang beragama melihat Tuhan hanya berguna. Orang Kristen yang sejati melihat Tuhan, betapa indahnya Engkau. Saudara yang mana? Pertanyaan reflektif. Jadi saudara, motivasi kita saat beribadah, berdoa dan menyembah Tuhan, apakah Tuhan hanyalah sarana ataukah Tuhan tujuannya? Bagaimana hati kita saat kita berdoa? Untuk memanipulasi, mendesak Tuhan demi memenuhi keinginan kita? Atau kita minta Tuhan menyelaraskan hati kita dengan hatinya? Adakah kita mengucapkan janji dan nazar di hadapan Tuhan yang sering tidak kita tepati hanya untuk barter dengan Tuhan demi keegoisan? Minta sama Tuhan supaya Tuhan mengkalibrasi hatimu. Sudahkah Injil dan salibnya mengkalibrasi motivasi hati kita saat saudara beribadah, berdoa, melayani Tuhan? Bukan karena Tuhan itu berguna, namun karena Tuhan itu indah dan layak untuk disembah. Amin, saudara. Bertobat, saudara, menjadi Kristen konsumen yang melakukan ritual keagamawian untuk memanipulasi Tuhan. Bertobat dari berpusat pada diri sendiri. Mari sama-sama kita pandang Yesus dengan pandangan yang benar. Imam besar kita yang sempurna berkorban demi memberikan jalan masuk dan perkenanan Tuhan bagi kita.